Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke topik salah satu aplikasi dari grup Hingga begitu ya, dari grup Hingga yang diaplikasikan ke teori pengkodean atau coding teori. Latar belakang dari aplikasi ini adalah berangkat dari permasalahan yang ada begitu ya dalam komunikasi itu terkadang noise itu terjadi di komunikasi seperti misalkan yang paling sederhana adalah WhatsApp mungkin ya, WhatsApp message gitu. Nah, yang kita yang kita apa namanya gunakan sehari-hari itu sudah bagus ya. Nah, di dalamnya di situ ada proses suatu yang namanya pengkodean. Mungkin kalian bisa membaca gitu ya di WhatsApp. Kalian terdapat keterangan bahwa message are encrypted begitu. Nah, di situ itu ada proses coding teori begitu ya ataupun kriptografi. Nah, noise itu adalah secara sederhananya adalah suatu gangguan begitu ya, gangguan yang bisa terjadi pada saat kita menyampaikan informasi atau saat kita berkomunikasi. Sederhananya adalah pada saat misalkan kita sedang berkomunikasi dengan teman kita gitu ya secara langsung. Kemudian kalau kita analikan noise itu secara harfiah begitu secara makna katanya. Nah, pada saat kita berbicara kemudian tiba-tiba ada suara apa ya misalkan kendaraan besar begitu ya yang sangat berisik. Nah, otomatis apa yang kita sampaikan tidak dapat diterima dengan baik sepenuhnya oleh teman kita walaupun misalkan jarak kita berbicara itu cukup dekat gitu ya. Nah, bagaimana mengatasi noise tersebut? Yang pertama bisa jadi kita mengeraskan volume suara kita melebihi dengan noise yang ada begitu ya. Atau kita koreksi kembali tadi saya mengucapkan ini gitu. Tapi pada praktek komunikasi yang tidak langsung yang dilakukan melalui berbagai alat begitu ya. Nah, penyesuaian ataupun perbaikan informasi yang terkena noise ini bentuknya berbeda-beda begitu ya. Nah, kemudian beberapa teori yang mendukung untuk proses tersebut mayoritas atau sebagian besar itu menggunakan konsep-konsep yang ada di aljabar sebenarnya ya. Salah satunya adalah tentang apa namanya kode ini. Nah, topik-topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu adalah kode linier, kemudian ada yang disebut dengan jarak Hamming dan juga bobot Hamming, ada matriks generator, kemudian ada matriks parity check matrix atau matriks cek paritas, sindrom dan juga konsep decoding. Eh, nah, ini gagasan utamanya yang seperti tadi sudah saya kemukakan, kalau ini tentu saja dikembangkan menjadi komunikasi di era digital saat ini ya. Kan era digital sebenarnya sudah berangkat dari beberapa puluh tahun ke belakang begitu ya. Nah, kita sudah bergeser komunikasinya dari yang langsung menjadi tidak langsung. Dan ini juga bahkan mungkin awal mulanya sudah ratusan tahun yang lalu. Tetapi mungkin dari berangkat dari sesuatu yang sederhana. Nah, dalam komunikasi digital ini, pesan yang dikirim itu tidak selalu sama dengan pesan yang diterima karena adanya gangguan atau noise. Noise-nya itu bisa berbagai macam begitu ya. Nah, karena adanya noise ini, si data atau pesan yang dikirim itu bisa berubah selama transmisi ataupun pengiriman pesan itu terhadap orang yang kita tuju. Nah, karena pesan-pesan yang kita apa namanya sampaikan dalam dunia digital itu selalu dikonversi gitu ya ke dalam bentuk biner gitu. Kesalahan satu bit saja bisa mengubah makna dari pesan yang kita sampaikan. Oleh karena itu, si sistem itu perlu mendeteksi apakah dia ada kesalahan atau tidak pada pesan yang dikirim dan juga kalau ada harus bisa mengoreksi kesalahan itu sehingga pesan yang disampaikan bisa sesuai dengan pesan aslinya. Nah, teori pengkodean ini membangun metode matematis gitu ya, agar informasi bisa tetap dipulihkan atau bisa pesan itu tetap tersampaikan sesuai dengan apa yang dimaksud gitu. Adapun
Kalau misalkan ada apa namanya kesalahan sedikit itu masih tetap bisa dibaca aslinya. Misal gitu ya, pesannya itu adalah saya mau makan. Kemudian yang diterima oleh orang lain adalah saya dengan A-nya banyak, mau dengan U-nya banyak, makan dengan N-nya banyak begitu ya. Nah, walaupun ada tambahan-tambahan seperti itu, kita masih tetap bisa mengambil atau memaknai informasi dengan baik. Ya, walaupun ada tambahan-tambahan informasi yang tidak sesuai dengan aslinya. Nah, itu yang at least bisa dilakukannya. Jadi, walaupun ada compromise begitu ya, tetap masih bisa tidak mengganggu pesan aslinya. Tetapi tentu saja yang diupayakan adalah sebisa mungkin bagaimana pesan itu tetap berada pada pesan aslinya. Nah, adapun contoh aplikasinya banyak sekali ya. Ini ada beberapa komunikasi satelit, QR code, internet dan banyak sekali lagi gitu. Nah, yang akan dibahas kali ini itu adalah prinsip dasarnya adalah bagaimana kita melakukan penambahan bit yang redundant atau tambahan gitu ya, atau sebenarnya berlebihan lah gitu ya. Gimana caranya supaya kesalahan itu bisa dikenali dan kalau memungkinkan diperbaiki. Tuh. Nah, ini adalah model umum atau alur dari proses encoding. Encoding itu mengubah suatu pesan ke dalam kode, ya. Encoding mengubah pesan menjadi kode, dan decoding mengembalikan kode tersebut menjadi pesan aslinya. Gitu. Kalau di kriptografi, pesan asli itu disebutnya plain text, gitu ya, plain text. Kemudian apa namanya hasil perubahan dari pesan yang di dalam tanda kutip dikodekan atau yang diganti itu jadi ciphertext. Ada prosesnya juga enciphering, ada deciphering gitu ya kalau di kriptografi. Tapi kalau di sini kita menggunakan istilah encoding, decoding. Nah, um, jadi pesan asli kita masukkan ke dalam suatu encoder di mana dia mengubah pesan aslinya itu menjadi pesan yang terkodekan. Kemudian dikirimkanlah pesan yang sudah dikodekan tersebut. Nah, apabila terjadi noise, kemudian diterima oleh si receivernya, dia akan melakukan proses decoder. Nah, decoder ini nanti akan menghasilkan pesan yang sudah dikembalikan lagi ke pesan aslinya dan harapannya tentu saja goalsnya dari proses ini adalah pesan ini dengan yang awal itu sama gitu ya, tidak ada yang berubah. Nah, seperti ini. Nah, jadi pesannya itu diubah menjadi code word ya, atau pesan yang terkode kata kode, atau kita pakai istilah code word saja karena saya merasa agak apa ya, agak eh, kurang pas aja gitu ya kalau pakai kata kode kayak agak aneh gitu walaupun itu terjemahannya. Jadi pesan kemudian diubah dengan proses encoding menjadi code word, kemudian nanti diterima menjadi receive word. Receive word-nya itu nanti diubah kembali menjadi decoded message ya. Jadi yang sudah dikembalikan ke bentuk awalnya gitu. Nah, contoh sederhananya gitu ya, misalkan kalau pesan hanya terdiri dari dua kemungkinan, 0 itu gagal, 1 berhasil. Kalau pesan dikirimkan langsung sebagai 1 bit, maka kesalahan akan langsung mengubah makna secara signifikan ya kalau cuma 1. Jadi kalau misalkan kita ngambil 0 langkahnya itu, kalau kita mengirim 0 langkahnya kita tambahkan yang tadi ya, angka-angka redundant tadi. Jadi ada banyak nolnya, misalkan ada 5 gitu ya, jadi awalnya nolnya 1, kita kirim jadi 5. Nah, nanti kalau misalkan ada pun kesalahan, kesalahan itu tidak akan berimpact terlalu signifikan. Begitu pula halnya kalau kita mengirim 1, kita kirimnya 1, 1, 1, 1 gitu ya. Nah, tapi tentu saja di realnya nanti ada apa namanya tabel konversi begitu ya, bahwa kalau misalkan kita mengirim apa bentuknya, bentuk binarnya apa gitu. Nah, kalau diterimanya 1001 karena di sini mayoritas digitnya itu 0, maka pesan yang dikode itu sebagai 0. Jadi pada saat dikembalikan lagi jadi 0. Artinya kalau misalkan kita ngirim 0 kemudian kita ya ubah seperti ini,
Nanti kalau misalkan diubah lagi jadi 0 dan itu tetap bisa sesuai dengan apa yang dikirim. Nah, metode ini sederhana, tetapi ya sederhana, tulisannya sederhana, jadinya impact-nya pengerjaannya mudah begitu ya. Nah, tapi nggak efisien karena sebagian besar digit itu hanya digunakan sebagai redundansi, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang disebut majority rule. Pada kode yang berulang gitu ya, kode repetition, decoder itu memilih simbol yang muncul paling banyak gitu. Contoh, misalkan 000 itu menjadi 1001. Nah, digit yang berbeda dari 0 itu ada dua posisi tetapi masih lebih banyak digit 0. Makanya nanti si ini tuh akan didekodekan sebagai 0 gitu. Nah, kalau kesalahan tiap bit itu terjadi secara bebas atau independen gitu dan peluang errornya kecil, maka code word yang berbeda paling sedikit dari receiver adalah kandidat yang paling mungkin. Nah, prinsip ini disebut dengan maximum likelihood decoding ya dan sangat dekat dengan nearest neighbor decoding. Contohnya ya, misalkan setiap bit itu mengalami error dengan probabilitasnya 0,01. Pesan 1 bit dikodekan menjadi 3 pengulangan jadi gini. Kemudian kesalahan decoding terjadi minimal 2 dari 3 bit itu berubah. Jadi seperti ini ya, salahnya. Ini pakai rumus yang kombinasi seperti ini. Nah, dapatlah hasilnya ternyata peluang errornya turun dari 0,01 ke 0,0000298 gitu. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa redundansi itu bisa meningkatkan apa namanya pesan itu bisa sesuai dengan apa yang dikirim aslinya gitu ya atau keandalan dari transmisinya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke kode Hamming 74. Kode Hamming 74 atau Hamming 74 kode gitu ya. Nah, Hamming 74 code itu mengubah pesan 4 bit menjadi code word 7 bit. Ya, jadi yang asalnya 4 menjadi 7. Nah, gini ya, jadi pesan awalnya diubah jadi 7. Nah, tujuannya ya, seperti tadi bisa mengoreksi satu error dan mendeteksi beberapa error tertentu. Nah, kemudian ada pasangannya matriks generator. Matriks generator ini isinya adalah untuk yang Hamming 74 itu seperti ini bentuknya. Ya, jadi ini adalah 111 secara diagonal sampai kolom keempat. Kemudian yang sisanya adalah dia isinya 1 kecuali untuk entry ini dan ini adalah 0 semua. Gitu ya. Nah, kemudian kita ingin mengetahui bagaimana kita bisa melakukan encoding melalui atau dengan menggunakan matriks generator. Kalau misalkan pesannya itu U gitu ya, U-nya ini U1, U2, U3, U4 atau kalau misalkan angka tadi kan 1, 1, 1 gitu. Kita buat ini jadi pasangan terurut. Kalau 1, 1, 1 berarti 1, 1, 1, 1. Nah, maka code word yang diperoleh dari ini adalah kita kalikan U dengan matriks generatornya. Jadi U-nya dikalikan matriks generatornya. Dan semua ini karena kita bekerja di biner itu dilakukan dalam modulo 2, modulo Z2. Jadi himpunan bilangan bulat modulo 2. Jadi operasinya seperti ini. Kemudian makna dari perkalian UG itu artinya kita mengambil kombinasi linier dari baris-baris di G sesuai dengan bit pesan dari ya, atau yang ada di U. Nah, contohnya nih misalkan U-nya gini, kemudian karena bit ke-1 dan ke-4 bernilai 1, maka UG itu sama dengan baris ke-1 dari G ditambah baris ke-4 dari G. Gitu ya. Jadi, baris ke-1 dari G itu ini, kalau kita lihat lagi, ini baris ke-1 itu, dan baris ke-4-nya seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Jadi dijumlahkan, dapatlah 1001101. Nah, hasilnya tadi yang kita punya 1001, dia diubah jadi seperti ini, gitu ya. Jadi awalnya ini berubah jadi ini. Ini diagram V-nya saya tidak terlampau bahas ya.
Kemudian ada juga yang disebut dengan kode linier. Sesuai dengan namanya, tentu saja ini kode yang sifatnya linier gitu ya, atau definisi formalnya adalah suatu NK kode linier atas lapangan hingga F itu adalah subruang berdimensi K dari Fn. Ya, N-nya itu apa? Nah, kita lihat. N-nya itu adalah panjang code word-nya, kemudian K-nya itu adalah panjang pesan aslinya, dan N-K itu adalah jumlah digit redundannya, begitu ya. Jadi pesan asli dengan pesan code word kalau diselisihkan, kita bisa tahu berapa banyak digit yang redundant. Nah, C-nya itu harus lebih kecil sama dengan, atau himpunan code word-nya lebih kecil sama dengan, atau merupakan subruang dari Fn, gitu ya. Jadi dia terlingkupi di Fn tersebut, di mana dimensi si C-nya itu sama dengan K. Nah, kalau apa namanya, lapangan F-nya itu adalah Z2, maka kode disebut kode biner, gitu ya, kalau lapangannya Z2. Tapi ini tentu saja tidak secara umum bisa kita kembangkan tidak hanya di Z2. Nah, kalau Hamming 74 kode artinya dia punya code word-nya 7 bit, kemudian pesan aslinya ada 4, dan jumlah digit redundannya ada 3. Gitu. Nah, kenapa disebut linier? Selain yang tadi, sifat linier itu dia diambil dari bahwa si himpunan code word ini membentuk subruang, di mana jadinya sifat-sifat subruang itu berlaku di sini. Seperti ini ya singkatnya ya. Nah, karena F untuk di biner, karena lapangannya sama dengan Z2, maka skalanya itu kan hanya 0 dan 1. Sehingga sifat utama yang perlu diperhatikan adalah keterturupan terhadap penjumlahan modulo 2 itu saja gitu ya. Karena skalanya hanya 0 dan 1. Nah, konsekuensinya kalau C-nya linier atau himpunan kodenya linier, maka 0-nya itu ada di C, yaitu kode word 0 selalu termasuk dalam kode. Ya. Ini contoh kode linier seperti ini, ya. Kode linier biner. Nah, untuk menunjukkan linearitas cukup cek bahwa jumlah modulo 2 code word tetap berada dalam C. Ini yang mungkin juga sering kita lakukan ya kalau untuk di apa namanya grup-grup ataupun himpunan yang elemennya hingga kita tinggal jumlahkan aja. Kalau dijumlahkan ini masih ada di sini enggak gitu. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke jarak Hamming. Jarak Hamming antara dua vektor itu adalah banyaknya posisi komponen yang berbeda. Jadi misalkan vektor di sini adalah apa namanya, masuknya ke code word tadi ya. Jadi misalkan saya punya U dan V, code word-nya U-nya ini, V-nya yang ini. Maka kita lihat, kita cek antara U dan V. Ini yang pertama beda enggak? Ternyata enggak. Ini beda, iya. Beda. Ini sama-sama. Jadi yang bedanya adalah yang ini, dan ini. Nah, artinya ada 4 posisi berbeda, sehingga jaraknya itu ada 4. Ya, D ini notasinya adalah DUV, artinya jarak antara U dengan V itu ada 4. Kemudian ada yang disebut dengan bobot Hamming. Kalau tadi jarak, sekarang bobot. Bobot Hamming dari vektor itu adalah banyaknya komponen tak nol. Jadi kalau U-nya sama dengan ini, ya, maka digit 1 itu muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali. Ya, karena digit tak nolnya muncul sebanyak 4 kali, maka W ini adalah bobot Hamming untuk U. WU-nya itu sama dengan 4. Nah, untuk kode linier biner, kita bisa punya relasi bahwa DUV itu sama dengan, atau jarak Hamming sama dengan bobot dari U min V, atau sama juga dengan bobot dari U plus V. Ya, dari sini kita bisa mengambil makna bahwa jarak antara dua vektor itu bisa dihitung sebagai bobot dari selisihnya, gitu. Nah, kalau di Z2, pengurangannya itu sama dengan penjumlahan. Nah, sifat di jarak Hamming yang pertama adalah untuk setiap UVW, ya, ini W-nya bukan bobot ya, ini elemen di Fn aja. Berlaku bahwa jaraknya selalu lebih besar sama dengan 0
Kemudian yang kedua, dia akan nol jika dan hanya jika ininya sama dengan V ya. U sama dengan V. Kemudian dia bersifat simetris juga di DU, V, DV, U. Kemudian ini DU, W lebih kecil sama dengan DU V ditambah DV W. Mungkin kalian familiar dengan sifat ini, gitu ya. Nah, sifat ini adalah sifat-sifat dari yang disebut dengan metrik, ya. Jadi jarak Hamming itu merupakan suatu metrik di ruang vektor Fn, gitu. Makanya konsep code word terdekat itu bisa didefinisikan secara matematis. Nah, kemudian, minimum distance atau jarak minimum dari kode C itu dinotasikan DC, itu adalah minimum dari DUV, di mana UV-nya itu anggota si C, yang mereka itu tidak sama, gitu ya. Nah, adapun bobot minimumnya menjadi minimum sama ya WU, di mana U-nya elemen C, U-nya tidak sama dengan 0. Nah, untuk kode linier, jaraknya itu akan sama dengan bobotnya. Gitu ya. Jadi jarak minimum atau minimum distance dari C akan sama dengan bobot minimum dari C. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada teorema yang menyebutkan tentang kemampuan koreksi error. Yang bunyinya adalah apabila bobot minimum suatu kode linier itu adalah 2T plus 1, maka kode tersebut dapat mengoreksi paling banyak T error. Ya. Nah, ini saya gambar secara garis besar aja ya untuk pembuktiannya. Kalau receipt word V-nya itu ada dalam jarak yang paling banyak T dari code word asli U, maka nggak mungkin ada code word lain, atau kita sebut aja W, yang juga berada atau berjarak paling banyak T dari V. Gitu ya. Sebab kalau ada ya nanti ini berlaku. Gitu. Nah, padahal kan jarak minimumnya tadi 2T plus 1. Di sini kita peroleh 2T. Nah, jadi ini kontradiksi. Sehingga code word asli itu dapat dikenali secara tunggal atau secara unik. Nah, kalau bobot minimum, nah kalau tadi kan bobot minimum suatu kode linearnya itu adalah 2T plus 1, maka kodenya dapat mengatasi paling banyak 2T error gitu ya. Sebentar, ada satu kesalahan nih. Oh, oke. Kalau yang ini mengoreksi, maaf saya jadinya lupa. Kalau yang ini mengoreksi, jadi kemampuan mengoreksinya sebanyak T, tapi kalau kemampuan mendeteksinya paling banyak 2T. Jadi bisa mengoreksinya sebanyak T, tapi kalau mendeteksi paling banyak 2T. Gitu. Nah, penjelasannya itu adalah kalau suatu code word berubah menjadi vektor lain akibat tidak lebih dari 2T error, maka vektor hasil tersebut itu nggak mungkin jadi code word yang lain. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau dia berubah jadi lain kan jaraknya jadi paling banyak 2T. Padahal kan minimumnya 2T plus 1. Gitu ya. Nah, kalau bobot minimumnya itu seperti ini, 2T plus S plus 1. Maka kode yang jadi jarak minimumnya adalah 5, koreksinya ini, deteksi tambahannya seperti ini. Gitu. Nah, jadi semakin banyak error yang ingin dikoreksi, itu semakin kecil kapasitas deteksi tambahan. Nah, kemudian kita ke bentuk standar dari matriks generator. Bentuk standarnya itu seperti ini. Jadi matriks generator itu ini adalah matriks identitas gitu ya, yang tadi diagonalnya 1 dan ini adalah A-nya gitu ya. A-nya itu berasal dari kalau misalkan kita punya sini dulu ya. Jadi IK-nya itu adalah matriks identitas ukurannya K kali K. Kemudian G-nya itu sama dengan, kalau G-nya itu dibentuk seperti ini, maka code word-nya itu nanti diarahkannya bisa sesuai dengan apa yang tadi sudah kita definisikan di awal. Jadi ada K digit dan N min K digit.
gitu ya. Artinya nanti pesan aslinya bisa tetap terlihat pada bagian awal code word-nya. Jadi misalkan ini identitasnya segini, yang ini A-nya, gitu ya. Nah, A-nya kita bisa dapat, gitu. Jadi ini matriks identitas ini A-nya. A-nya adalah seperti ini, gitu ya. Nah, kalau pesan aslinya atau code word-nya itu adalah ini, maka hasilnya itu adalah tinggal kita fokusnya pada baris pertama dan baris ketiga. Jadi nanti dijumlahkan dapatlah hasilnya ini. Gitu ya. Nah, ini untuk matriks paritas ceknya itu adalah seperti ini. H-nya sama dengan minus A, minus dari A. Kemudian ini adalah matriks ya, matriks blok begitu, di mana bagian yang pertamanya ini adalah minus A dan yang bawahnya adalah matriks identitas yang ukurannya n min k. Gitu ya. Nah, kalau di kode biner min A sama dengan A. Karena yang tadi modulo 2 tadi ya. Nah, sifat utamanya itu adalah suatu vektor C itu code word jika dan hanya jika kalau saya kalikan dengan matriks cek paritasnya, maka dia akan menghasilkan matriks, dia akan hasilnya 0 gitu ya. Nah, si matriks H ini atau parity check matrix atau matriks cek paritas, nah ini sama aja, itu digunakan untuk memeriksa apakah receive word itu mengandung error atau tidak gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke relasi atau hubungan keortogonalan. Misalkan C-nya itu adalah yang tadi ya, kode linier NK, kemudian matriks generatornya G, dan matriks cek paritasnya H. Maka V itu akan anggota C jika dan hanya jika VH sama dengan 0. Ya. Untuk pembuktiannya saya eh, tidak terlalu detail ya. Jadi ide pembuktiannya ya kan tadi untuk yang dari sini diketahui V-nya di C. Maka terdapat pesan U sehingga matriks V itu adalah hasil kali antara U dengan matriks generator. Nah, tapi karena G hanya sama dengan 0, maka kita bisa dapat ini hasilnya 0. Gitu ya. Nah, untuk yang arah sebaliknya sebenarnya serupa, tinggal disesuaikan saja. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sindrom. Nah, kalau misalkan hanya itu adalah matriks cek paritas atau parity check matrix, maka sindrom dari receive word U itu adalah perkalian antara U dengan H. Ya. Nah, kalau U kali hanya sama dengan 0, maka U-nya itu dianggap code word yang valid. Tapi kalau nggak sama dengan 0, artinya di situ ada error. Ya. Nah, sindrom ini dia menunjukkan pola error dari code word. Nah, untuk yang single error atau errornya hanya satu begitu ya, sindromnya itu bisa menunjukkan posisi digit yang salah. Jadi posisinya yang mana itu bisa ketahuan. Nah, untuk melakukan sindrom decoding yang pertama adalah kita hitung dulu sindromnya. Sindromnya itu adalah perkalian antara U dengan H matriks balik cek. Kalau S-nya 0 maka tidak ada error. Kalau tidak sama dengan 0 maka cocokkan sindrom dengan baris H. Kalau S-nya sama dengan baris ke I dari H, maka errornya terjadi pada posisi ke I. Kemudian selanjutnya koreksi dengan mengubah bit ke I. Nah, untuk di kode biner mengubah bit itu artinya ini nih ya, mengganti 0 dengan 1. Ini adalah matriks parity check untuk Hamming ya, kode Hamming 74. Nah, misalkan isi portnya itu adalah ini, kemudian diperoleh kalau dikalikan adalah ini. Nah, karena 110 itu adalah baris pertama di H, maka error itu ada pada posisi yang pertama gitu ya. Jadi 0000110 itu diubah jadi 1000110 gitu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan coset decoding. Coset decoding itu kalau misalkan C-nya itu adalah suatu kode, kemudian V-nya itu anggota di Fn, maka penjumlahan antara V ditambah dengan himpunan C itu ya sebagaimana kita memaknai atau memahami konsep coset ya seperti itu bentuknya gitu ya. Jadi ini disebut coset dari C, coset yang dibentuk dari proses si C-nya itu adalah himpunan code word. Nah, coset leader itu adalah
elemen dalam koset yang memiliki bobot Hamming minimum. Nah, strategi untuk melakukan decodingnya, kalau receive word-nya itu ada pada suatu koset tertentu, maka error itu diasumsikan sebagai koset leader dari koset tersebut. Gitu ya. Jadi receive word itu sama dengan code word ditambah dengan error. Nah, di sini ada satu sifat bahwa dalam koset decoding, receive word U itu didekode sebagai code word C sehingga DUC itu minimum. Ya, ide pembuktiannya cukup simpel. Sebenarnya kalau V-nya itu adalah koset dari koset U plus C, maka dia bisa dituliskan sebagai bentuk koset ini, gitu ya, untuk suatu C. Karena dia punya bobot minimum, maka C itu adalah kode terdekat dari U. Gitu ya. Nah, koset decoding ini kita memilih code word yang paling dekat dengan receive word berdasarkan jarak Hamming. Nah, ini jadi ada satu sifat juga bahwa koset sama dia akan mengakibatkan sindrom yang sama. Jadi dua vektor berada pada koset yang sama jika dan hanya jika keduanya memiliki sindrom yang sama. Nah, ini bukti singkatnya seperti ini. Misalkan V dan U berada di koset yang sama, maka selisihnya itu masih ada di situ, gitu ya. Karena X elemen C itu jika dan hanya jika XH sama dengan 0, maka yang ini dikalikan H itu sama dengan 0. Oleh karena itu, UH dikurang VH sama dengan 0 atau dia sama, gitu ya. Dia sama sindromnya. Nah, akibatnya sindrom ini bisa digunakan untuk mengelompokkan receive word berdasarkan koset-kosetnya. Nah, kita ke latihan ya supaya mudah memiliki gambaran tentang apa yang kita bahas hari ini. Misalkan nih, kita mau menghitung bobot Hamming dari sini. Ini cukup sederhana sebenarnya. Kalau menghitung bobot Hamming, ya tinggal dilihat aja seperti tadi banyak digit yang tak nolnya gitu. Karena di biner, digit tak nolnya itu adalah hanya satu gitu ya. Dia muncul di posisi ini 1, 3, 4, 6, dan 7. Maka ada 5 digit yang bernilai tak nol. Jadi bobotnya adalah 5 gitu ya. Kalau jarak Hamming, tinggal cari yang bedanya. Bedanya ada berapa? Ternyata di sini bedanya ada 3. Berarti jarak Hammingnya itu ada 3. Kemudian, misalkan kita mau mengencode pesan ini gitu ya, dengan menggunakan matriks generator. Maka, bagaimana langkahnya? Tinggal dikalikan saja gitu ya. U dikalikan G. Nanti hasilnya itu adalah ini nih. Ya, nanti di R1, R3, R4 dapat dijumlahkan, nanti dapat hasilnya. Jadi 1011 itu berubah jadi ini. Gitu. Ya. Nah, setiap penjumlahan yang dilakukan di modulo itu kan secara atau yang biasa kita lakukan 1 tambah 1 0 gitu ya. Jadi ini yang mengimplikasikan hasil ini. Nah, ini tentang sindrom. Misalkan diberikan matriks paritas cek H seperti ini. Receiver-nya itu adalah U. Kita mau mencari apakah ada error 1 bit gitu ya. Nah, caranya cukup sederhana, tinggal kalikan saja U dengan H untuk mencari sindrom. Nah, U-nya itu kan tadi ini, kemudian artinya baris yang dijumlahkan adalah 1, 3, 6, 7 dari H. Jadi gini ya. Ini dijumlahkan sindromnya. Kemudian karena 010 kan dapatnya 010. 010 itu adalah baris ke-6 dari H nih, yang 6 kan. Maka errornya itu ada di posisi ke-6. Jadi koreksinya seperti ini. Gitu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana membuktikan relasi ini yang tadi gitu. Gimana buktikan bahwa setiap UVDN DU, V itu sama dengan jarak U, V sama dengan bobot dari selisih code word tersebut. Ya, kita misalkan dulu UV-nya ini, kemudian untuk per komponen gitu ya, kita definisikan bahwa I itu adalah komponen ke I dari U, kemudian begitu pula dengan V. Artinya kita cari selisihnya. Kalau nilainya tak nol, nilai tak nol dari sini itu jika dan hanya jika dia tidak sama kan, ya secara
Makanya dia tidak akan selisihnya tidak nol kalau tidak sama. Jadi banyaknya komponen tak nol dari U min V itu harus sama dengan banyaknya posisi yang berbeda antara U dengan V. Ini kalau udah per komponen, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya terbukti. Kemudian soal yang selanjutnya, misalkan diketahui sebuah kode linier memiliki bobot minimumnya 7, ya. Tentukan banyak error maksimum yang bisa dikoreksi. Nah, berdasarkan yang tadi sifat yang sudah kita bahas di depan, kode ini bisa mengoreksi sebanyak T error kalau bobotnya itu adalah 2T plus 1. Kita lihat 7-nya ini bisa dibuat jadi 2T plus 1 enggak? Ternyata 2T-nya sama dengan 6, berarti T-nya 3 kan ya. Bisa jadi dibuat seperti ini. Oleh karena itu, dia bisa mengoreksi maksimum sebanyak 3 error. Nah, selanjutnya diketahui jika suatu kode linear memiliki jarak minimum atau minimum distance-nya itu adalah 6, berapa banyak error maksimum yang dapat dideteksi. Nah, suatu kode dengan minimum distance D itu kan tadi bisa mendeteksi paling banyak D-1 error. Itu karena DC-nya sama dengan 6, karena DC-nya sama dengan 6, maka D-1-nya sama dengan 5, gitu ya. Nah, sehingga kodenya itu bisa mendeteksi maksimum 5 error. Ini juga berdasarkan sifat yang tadi kita bahas. Ya, jadi itu secara garis besar yang kita bahas. Sebenarnya kalau dari perhitungan ini cukup sederhana, gitu ya. Tinggal menyesuaikan apa yang ditanya, kemudian apa yang dicari, gitu. Dan secara umum apa yang kita bahas ini itu adalah membahas penerapan konsep aljabar khususnya di grup hingga untuk proses encoding dan decoding. Ya, untuk materi ini saya cukupkan dulu. Silakan dicoba latihannya dulu. Apabila ada yang masih belum difahami, silakan disampaikan pada saat sesi diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.